Babak 351. Kekhawatiran Cao Jingqiu. Wanita berkacamata hitam itu membeku saat melihat kunci mobil Li Kan yang mengilap. Dia merasa pemandangan di hadapannya tidak nyata. Lin Yi menekan kunci mobil dan membuka pintu gunting, membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar. Kamu mau ikut? Aku akan mengajakmu jalan-jalan. Bukankah kamu seorang pengemudi Didi? Meskipun wanita berkacamata hitam itu terbiasa dengan hal-hal mewah dalam hidup, sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa Lin Yi adalah pemilik mobil dalam waktu yang begitu singkat. Ya, aku pakai Li Kan ini buat ngebut buat Didi. Kayaknya aku memang mandiri banget deh. Seharusnya aku tutup mulut saja. Begitulah hidup. Kalau tidak ada yang ingin kau katakan, kau bisa melebarkan kakimu dan menikmatinya dalam diam. Lin Yi melambaikan kunci mobil. Kau mau masuk? Saya tidak dibayar untuk tidak melakukan apa-apa. Saya tidak sanggup duduk di mobil seperti ini. Pesan saja, saya masih pengemudi Didi. Sudah ku bilang aku tidak dibayar cuma-cuma, tapi aku bahkan tidak membalas dengan sopan. Kau sama sekali bukan pria sejati. Aku kaya dan tampan. Apa gunanya jadi pria sejati? Bagaimanapun aku bertindak, pakaianku tetap akan dilepas. Perempuan berkacamata hitam itu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergoyang ke depan dan ke belakang. Pria ini sungguh tidak biasa. Aku cuma akan menundamu menyetir untuk Didi. Aku masih ada pekerjaan sore ini, jadi sampai jumpa nanti kalau takdir mengizinkan. Lin Yi keluar dari mobil dan masuk ke Li Kan-nya di bawah tatapan iri orang banyak. Melalui kaca spion, wanita berkacamata hitam itu memperhatikan Lin Yi pergi. Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Apa yang dia lakukan di kawasan industri Xiangyang sendirian tanpa mengemudi? Cao Xiangyu memarkir mobilnya di area parkir gedung Cisco dan berjalan memasuki gedung dengan semangat tinggi. Orang-orang yang berlalu lalang memberi salam kepada putra mahkota Cisco satu demi satu. Presiden Cao ada di sini. Liu Chu, mengenakan pakaian kasual, menyapa Cao Xiangyu. Meskipun Cao Xiangyu bertanggung jawab atas bisnis di area pabrik, ia juga menjabat sebagai wakil presiden perusahaan. Meskipun demikian, ia tidak memiliki banyak kekuasaan nyata. Hei, bukankah itu Presiden Liu? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah lembaga penelitiannya masih sibuk? Melihat Liu Chu, Cao Xiangyu menjadi jauh lebih antusias. Beliau adalah Presiden Lembaga Penelitian dan Pengembang Teknologi Chip 1.0. Bisa dikatakan, beliaulah kontributor terbesar bagi situasi Cisco saat ini. Dialah juga orang yang akan menjadi fokus Cao Xiangyu di masa depan. Kami terus membuat kemajuan pesat dalam teknologi Chip 1.0. Kami berupaya keras untuk memperlebar jarak antara kami dan para pesaing serta mendapatkan pijakan yang kokoh di industri ini. Cisco sangat beruntung memiliki karyawan seperti Direktur Liu, puji Cao Xiangyu. Apakah kamu punya waktu sekarang? Kudengar ada desa nelayan di dekat Zonghai. Makanannya cukup enak di sana. Apakah kamu punya waktu untuk mengunjunginya? Bagus sekali. Saya pasti akan ke sana karena Presiden Cao sudah mengundang saya. Kalau begitu sudah beres. Aku akan meneleponmu setelah aku selesai mengatur pekerjaanku. Setelah mengobrol sebentar, Cao Xiangyu naik lift dan pergi ke kantor Presiden. Ayah, aku punya kabar baik untuk diceritakan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan tiba-tiba berhenti berbicara. Ini karena Cao Jingqiu juga sedang duduk di sofa. Cao Jingqiu berpakaian agak garang. Ia mengenakan celana begi hitam dengan selempang putih dan selendang sifon bermotif. Kalau dia pergi ke bar dengan gaun ini, orang-orang pun tidak akan tergoda untuk mendekatinya. Jingqiu ada di sini, kata Cao Xiangyu sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kita bisa datang bersama. Pabriknya sibuk sekali akhir-akhir ini. Beraninya aku mengganggumu. Kau adikku. Bagaimana bisa kau menganggapku merepotkan kalau kau datang mencariku, kata Cao Xiangyu sambil menepuk dadanya. Nanti kalau ada urusan di perusahaan, telepon saja aku. Nanti aku antar kamu ke sana. Sejak kita mulai bekerja, kita sudah jarang menghabiskan waktu bersama sebagai saudara. Kita tidak boleh membiarkan hubungan keluarga kita memburuk gara-gara pekerjaan. Terima kasih, kakak. Sama-sama, kata Cao Xiangyu sambil tersenyum. Meski begitu, ia terus merenungkan sebuah pertanyaan dalam hatinya. Apakah ayahnya yang memintanya datang ke sini, atau ia datang atas inisiatifnya sendiri? Jika yang terakhir, maka itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, jika ayahnya mengundangnya ke sini, situasinya pasti tidak akan baik. Apakah ayahnya akan mempercayakannya dengan tanggung jawab yang lebih besar? Jika begitu, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Sepertinya dia datang di waktu yang tepat hari ini. Jika dia menunggu beberapa hari lagi, mungkin sudah terlambat. Xiangyu, kamu belum selesai bicara tadi. Ada kabar baik yang ingin kamu sampaikan. Sampaikan sekarang, kata Cao Jiadong sambil tersenyum. Ayah, beginilah adanya, kata Cao Xiangyu dengan tidak sabar. Sekarang,
Saya memiliki kendali penuh atas lini produksi di Sitek. Benarkah? Cao Jiadong terkejut. Bukankah mereka mengirim seseorang untuk mengelola operasi mereka? Awalnya mereka mengirim seseorang, tapi saya mengusir mereka karena berbagai alasan. Saya juga mendatangkan beberapa talenta teknis untuk mendukung kami, kata Cao Xiangyu sambil menepuk dadanya. Bisa dibilang, jalur produksi Cisco sekarang milik keluarga Cao. Selama saya yang bilang, mereka akan melakukan apa yang saya minta. Ini kabar baik sekali. Kerjamu bagus sekali, kata Cao Jiadong puas. Ayah, jangan terlalu senang dulu. Aku punya kabar baik lagi. Ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Cao Jiadong menyalakan sebatang rokok dan mendengarkan dengan penuh minat. Melihat ekspresi ayahnya, Cao Jingqiu sedikit mengernyit namun tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak hanya menyita lini perakitan Sitek, tetapi gudang mereka sekarang juga berada di bawah kendali saya. Semuanya dikelola oleh orang-orang kami. Mereka tidak diizinkan ikut campur. Benarkah? Apakah orang-orang Sitek semurah hati itu? Masalah ini memang sangat sulit diatasi. Saya bertarung dengan mereka cukup lama dan menggunakan berbagai cara untuk menguasai gudang mereka. Cao Xiangyu mendesah. Setelah bekerja berhari-hari, akhirnya saya bisa tidur nyenyak malam ini. Sekarang, lini perakitan dan gudang semuanya berada di bawah kendali kami. Jika mereka ingin mengerjakan proyek manufaktur kontrak lainnya, mereka harus bergantung pada kami, kata Cao Jiadong. Benar. Saat itu, saya juga punya ide yang sama. Itulah sebabnya saya bekerja siang dan malam untuk masalah ini. Sekarang, saya akhirnya melihat hasilnya, kata Cao Xiangyu. Yang terpenting adalah pihak lain terlalu cerdik. Untungnya, saya sudah cukup siap untuk ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan mampu menangani masalah ini. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Teruslah bekerja keras. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak hanya akan memastikan kualitas tugas yang dipercayakan kepadaku, tetapi aku juga akan melampaui harapan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Cao Jiadong mengangguk puas. Selama ini, kamu mengalami masa-masa sulit. Setelah proyek dengan Didi selesai, kamu boleh bergabung dengan perusahaan. Cao Xiangyu sangat gembira. Ia berharap bisa memeluk dan mencium Cao Jiadong. Dia datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, ayahnya mungkin sudah pergi untuk perjalanan bisnis lagi. Memikirkan hal ini, Cao Xiangyu menatap Cao Jingqiu dengan bangga dan mengutuk dalam hatinya. Dasar jalan kecil, kau pikir kau bisa bersaing denganku? Kau jauh sekali. Siapa yang bertanggung jawab atas Sitek sekarang? Apakah orang yang bernama Wang Tianlong itu? Tanya Cao Jingqiu. Kenapa kamu bertanya begitu? Apa ada kekhawatiran lain? Cao Jingqiu memiringkan kepalanya. Aku tidak khawatir. Aku hanya merasa ini agak aneh. Bab 352. Sekutu yang tegas dan dapat diandalkan. Apa yang aneh tentang itu? Semuanya baik-baik saja, kan? Cao Xiangyu berkata dengan wajah dingin. Kau tahu betapa besar usaha yang kulakukan dalam masalah ini. Lihat rambut putihku. Aku benar-benar mengorbankan diriku sendiri untuk mengalahkan Sitek. Awalnya, Cao Xiangyu sudah dipenuhi permusuhan terhadap Cao Jingqiu. Sekarang, dia baru saja berada di posisi yang menguntungkan, dan dia sudah melangkah keluar untuk mengkritiknya. Sungguh menjijikkan. Ekspresi Cao Jingqiu tetap datar. Siapa orang yang menandatangani kontrak denganmu? Bagaimana mungkin dia melakukan hal bodoh seperti itu? Pada titik ini, Cao Jingqiu tidak lagi mempermasalahkan reputasinya. Jika tidak ada masalah, semua orang akan senang. Namun, jika memang ada masalah, kemungkinan besar Cisco tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jingqiu, kamu baru lulus kuliah dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan ikut campur, kata Cao Xiangyu. Ini hasil kerja kerasku. Tidak ada hubungannya dengan apakah pihak lain bodoh atau tidak. Cao Xiangyu tidak mengungkapkan nama Lin Yi, dan dia tidak bermaksud melakukannya. Dia tahu karakter Lin Yi, dan menyebutnya idiot akan menjadi pujian. Jika informasi seputar Lin Yi bocor kepadanya, dia pasti akan menghubungi Lin Yi secara diam-diam dan menyabotase proyek tersebut, menghancurkan rencananya dan menghambat kemajuannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan dia mengetahui segalanya tentang Sitek. Mungkin ini takdir. Jika Cao Xiangyu membocorkan nama Lin Yi saat ini, rencana Lin Yi mungkin akan gagal total. Namun berkat keserakahan Cao Xiangyu, krisis dapat dihindari. Mereka adalah sekutu yang solid. Jingqiu, apakah kamu terlalu khawatir tentang ini? Tanya Cao Jiadong. Lini perakitan dan gudang Sitek ada di genggaman kami. Dengan kata lain, ini sudah menjadi Cisco kedua. Bagaimana mungkin ada masalah? Cao Jingqiu tidak mengatakan apa-apa. Jika diminta menunjukkan kesalahannya, ia tidak akan mampu melakukannya. Ia hanya merasa masalah ini terlalu aneh. Itu hanya kontrak OM, dan pihak lain sebenarnya telah menyerahkan seluruh pabrik. Bahkan orang paling bodoh di dunia tidak akan melakukan hal seperti itu.
Perkataan Cao Xiangyu bahwa ini adalah hasil kerja kerasnya membuat Cao Jingqiu semakin curiga. Dia selalu menjadi orang yang berambisi besar tetapi sedikit berbakat. Mungkin tidak banyak orang di dunia ini yang bisa ditipunya. Di permukaan, tampaknya tidak ada banyak masalah, tetapi jika dia benar-benar menyelidiki masalah ini, dia akan segera menemukan banyak kekurangan. Baiklah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak sependapat dengan kalian. Kalian bisa urus sendiri. Cao Jingqiu mengambil tas tangannya dan berdiri. Aku pergi dulu. Kalian bisa mengobrol pelan-pelan. Dasar gadis nakal, kenapa kau masih pergi? Aku masih punya banyak hal untuk dikatakan, kata Cao Jiadong. Tunggu sampai suasana hatiku membaik. Aku akan kembali dan mengobrol denganmu nanti. Membuka pintu kantor, Cao Jingqiu pergi dengan riang dan bangga, meninggalkan ayah dan anak itu di kantor. Namun, saat ini, pikiran Cao Jingqiu dipenuhi dengan Sisko dan Sitek. Bagaimanapun, ini adalah bisnis keluarganya. Sekalipun ia ingin membangun bisnis sendiri, ia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Cao Jingqiu menarik napas dalam-dalam saat kembali ke mobilnya. Ia memijat pelipisnya dan bergumam dalam hati. Mengapa aku punya keluarga seperti ini? Setelah berkendara sepanjang sore, Lin Yi berkendara ke Chaoyang Group sekitar pukul 4.30 sore untuk menjemput Qing Yan dari tempat kerja. Kamu tidak akan kembali. Tentu, tunggu aku di sana. Aku akan ke sana sekarang. Waktu pulang kerja sudah hampir tiba, tetapi Lin Yi tidak menunggu Ji Qingyan, melainkan melihat Wang Ying bergegas keluar dari lift. Tampaknya ada sesuatu yang mendesak yang ingin dia katakan di telepon. Kenapa terburu-buru? Apa kalian mau kencan? Wang Ying mendongak ketika mendengar seseorang berbicara. Ia menyadari bahwa itu adalah Lin Yi, dan ia tahu bahwa Lin Yi datang untuk menjemput Ji Qingyan. Kau bahkan mengolok-olokku, kata Wang Ying sambil tersenyum. Aku ada urusan, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Kenapa kamu buru-buru? Kenapa kamu tidak melihatku padahal aku sudah parkir di sini? Aku cuma lagi buru-buru. Aku bahkan gak lihat-lihat. Kenapa kamu ganggu aku? Apa yang membuatmu begitu cemas? Bukan masalah besar. Aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Tunggu Presiden Ji di sini. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Ceritakan dulu apa yang terjadi. Kalau bukan masalah besar, aku tak akan ambil pusing. Ini semua gara-gara Lulu. Bukankah dia bilang mau ikut kelas pelatihan? Sebelumnya, dia sudah membayar deposit 2.000 yuan, dan gurunya bilang kalau sudah daftar, dia bisa bayar sisa 5.000 yuan. Setelah daftar, dia tidak menyangka kalau biaya les 7.000 yuan itu cuma untuk kelas pemula. Totalnya cuma ada 2 kelas, dan tiap kelas cuma 1 jam. Kalau mau ikut kelas-kelas lainnya, dia harus daftar kelas lanjutan dulu. Dan harga kelas lanjutannya 87.000. Keluarga seperti kami tidak mampu membayar biaya sebesar itu. Lulu tidak mau pergi lagi dan ingin mereka mengembalikan uang deposit. Namun, pihak lain mengatakan tidak akan mengembalikannya. Lulu dan yang lainnya bernegosiasi dengan pihak lain sepanjang sore, tetapi tidak ada hasil, jadi saya harus pergi dan melihat-lihat. Guru macam apa ini? Beraninya dia meminta harga semahal itu. Kudengar dia guru dari Akademi Drama Zonghai. Dosen universitas bisa melakukan hal seperti itu. Bukankah ini penipuan yang jelas? Lulu dan yang lainnya harusnya lapor polisi. Mereka sudah menelepon polisi, tetapi mereka bilang ini sengketa perdata dan mereka hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Mereka bilang mereka harus menanganinya sendiri. Ini jelas kasus guru yang memanfaatkan mereka, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku tahu, kan 7.000 yuan untuk 2 jam kelas, dan kamu bahkan tidak bilang apa-apa sebelumnya. Guru ini jelas-jelas berbohong. Lin Yi menatap Wang Ying. Lalu apa yang akan kau lakukan begitu sampai di sana? Saya akan terus berbicara dengan mereka, saya tidak bisa membiarkan mereka mengambil uang itu tanpa melawan, kata Wang Ying. Apakah menurutmu bertukar pikiran dengan mereka akan berhasil? Wang Ying kehilangan kata-kata. Ia tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa berbuat banyak, tetapi dia tidak ingin merepotkan Lin Yi. Aku tidak keberatan ikut denganmu, tapi kau di sini untuk menjemput Presiden Ji. Aku tidak bisa menunda urusanmu. Urusan apa itu? Tanya Lin Yi. Kamu yang tunjuk jalan. Ayo kita periksa guru ini bersama-sama. Kamu yakin? Presiden Ji tidak akan marah. Mengapa dia harus marah? Saya lega mendengarnya. Wang Ying masuk ke dalam BMW-nya, diikuti Lin Yi. Ia menelepon Ji Qingyan. Aku ada urusan malam ini, jadi aku tidak akan menjemputmu. Kamu bisa menyetir sendiri pulang. Apakah kamu akan sibuk nanti? Tidak juga, aku akan selesai sebentar lagi. Kalau begitu aku akan lembur di perusahaan. Datang dan jemput aku kalau sudah selesai, kata Ji Qingyan. Sesibuk itu. Apa kamu benar-benar perlu lembur? Bukankah sudah kubilang sebelumnya kalau ada tender tanah yang tertunda?
Aku selalu sibuk dengan urusan ini, kata Ji Qingyan. Tendernya akan berlangsung kurang dari sebulan lagi. Aku harus bergegas. Lakukan saja pelan-pelan. Ada banyak orang di perusahaan ini. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri, kan? Proyek ini sangat penting. Saya tidak percaya orang lain bisa mengerjakannya, jadi saya harus mengerjakannya sendiri, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Jika Presiden Lin berhenti memberiku proyek suatu hari nanti, bukankah aku akan mati kelaparan? Kurasa kamu nakal lagi. Hehe, Ji Qingyan tertawa. Aku ingin makan nasi goreng telur dari gang dekat sini. Nanti kalau kamu jemput, beliin aku 1 porsi. Oh ya, tambahin telur dadar juga. 1 omelet harganya 2 yuan. Sayang sekali kalau ditambah. Bab 353. Kesenjangan kelas di kota besar. Lin Yi menutup telepon. Dia tidak tahu berapa lama mereka akan berbicara, jadi sebaiknya dia menutup telepon dulu. Lin Yi kemudian menelepon Guo Rui. Dia adalah guru di sekolah itu, dan akan lebih tepat jika dia yang menangani masalah ini. Keduanya segera tiba di lingkungan lama di bawah pimpinan Wang Ying. Wang Lu dan teman-teman sekelasnya duduk di depan toko dengan bingung. Namun, Liu Changning, yang mereka temui sebelumnya, tidak ada di sini. Saudara Lin, kamu di sini. Sekarang setelah dia memahami hubungan Wang Ying dan Lin Yi, Wang Lu telah mengubah caranya memanggil Lin Yi menjadi Lin Bro. Lin Yi tersenyum pada Wang Lu, Du Yuxuan, dan yang lainnya. Ia berkata, kalian bilang kalian sudah dewasa setiap hari dan ingin merasakan kehidupan orang dewasa di klub malam. Kenapa kalian tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Saudara Lin, orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Kita benar-benar tidak bisa menghadapi mereka, kata Wang Lu sambil tersenyum. Kita masih kuncup bunga. Baik, Paman. Kita bahkan belum kuliah. Kita tidak punya kemampuan untuk menangani ini, kata Du Yuxuan. Lin Yi mendongak dan melihat papan nama toko yang bertuliskan, Sekolah Pelatihan Ujian Masuk DI. Namun, pintunya terkunci, dan tidak ada seorang pun staf di dalamnya. Kemana mereka pergi? Mereka baru saja pergi. Kami tidak menghentikan mereka. Oke, jangan khawatir. Aku punya teman yang akan datang. Dia akan mengurusnya. Oke. Jika Wang Ying mengatakan ini, mereka tidak akan begitu percaya diri. Namun, berbeda dengan Lin Yi. Dia adalah seseorang yang setingkat dengan Qin Han, dan tidak menjadi masalah baginya untuk menangani masalah sekecil itu. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz E-Kelas putih melaju dari luar kawasan pemukiman. Setelah memarkir mobil, Guo Rui melepas kacamata hitamnya dan masuk. Penampilan Guo Rui tetap dewasa dan berkelas seperti biasanya. Ia mengenakan gaun one piece berwarna gelap dengan stocking berwarna kulit dan sepatu hak tinggi, memancarkan aura anggun dan anggun. Meskipun sudah tua, temperamen Guo Rui membuat Wang Lu dan yang lainnya merasa sangat hormat padanya. Mereka menatapnya dengan mata terbuka lebar. Kenapa kau memanggilku ke sini terburu-buru? Tanya Guo Rui sambil tersenyum. Lembaga pelatihan ini dikelola oleh seorang guru dari sekolahmu, dan diduga sebagai lembaga penipuan. Bukankah seharusnya kau yang menanganinya? Wang Lu dan yang lainnya diam-diam terkejut ketika mengetahui identitas Guo Rui. Saudara Lin kenal orang-orang dari Akademi Drama Zonghai. Ini terlalu mengesankan. Mari kita bicara di sana. Guo Rui mengajak Lin Yi ke samping. Meskipun sekolah melarang guru mengajar di luar, hal semacam ini sudah biasa terjadi di dunia pendidikan. Jika memang begitu, lebih baik tidak menonjolkan diri agar tidak merusak reputasi sekolah. Kita rahasiakan ini dulu. Aku lihat dulu perkembangannya, kata Guo Rui. Selama beberapa tahun terakhir, sekolah ini sangat ketat dalam memberikan kelas di luar sekolah. Mereka sudah mengeluarkan beberapa anggota fakultas karena hal ini. Secara logika, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mungkinkah itu penipu? Mungkin saja, kata Guo Rui. Tapi kita harus lihat dulu perkembangannya sebelum bisa memastikannya. Maka, masalah ini bahkan lebih menarik dari yang saya duga. Apa yang kalian lakukan? Saat Lin Yi tengah mempersiapkan gerakan selanjutnya, dia mendengar seseorang berteriak. Kakak Lin, dialah yang menipu kita dan menghabiskan uang kita. Lin Yi mendongak dan melihat seorang wanita parubaya berjalan dari belakang. Wanita itu mengenakan celana pendek dan baju lengan pendek berwarna merah muda, dan dia sama sekali tidak tampak seperti guru seni. Dibandingkan dengan Guo Rui, mereka seperti langit dan bumi. Ada 2 pria berkulit gelap di sampingnya, dan mereka tampak seperti memiliki hubungan keluarga dengannya. Gadis desa ini, apa dia yang menipumu? Ya, itu dia, kata Wang Lu. Namanya Zhang Suemei. Waktu kami mendaftar, kami sudah membahas semua kursus yang bisa kami ambil dengan uang 7.000 yuan, tapi sekarang dia bilang kami cuma boleh ambil 2 jam kelas. Jelas-jelas dia menipu kami. Apa salahnya 2 jam kelas, teriak Zhang Suemei. Begini, saya dosen di jurusan seni pertunjukan Akademi Drama Zonghai, 7.000 yuan untuk 2 jam tidak dianggap mahal.
Kalau kau suka harganya, bergabunglah. Kalau tidak suka, pergilah. Apa kau pikir kita punya waktu untuk menghibur semua orang, geram pemuda itu. Begini, kalian semua sudah menandatangani perjanjian. Kalau mau ikut kelas, bayar saja sisanya. Kalau tidak mau, cepat pergi dari sini. Jangan ganggu urusanku. Kami tidak mau ke kelasmu. Kami hanya ingin uang jaminannya kembali. Dasar orang desa, apa kalian tidak mengerti apa yang kukatakan, kata Zhang Xuemei. Kita sudah sepakat. Apa kau pikir aku akan mengembalikan depositmu begitu saja? Zhang Xuemei berani membuat keributan sebesar itu karena dia tahu Wang Lu dan yang lainnya berasal dari kota kecil tingkat 3. Itulah sebabnya dia begitu tidak bermoral. Lin Yi menatap Guo Rui. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Guo Rui mengangkat bahu. Mereka sudah menandatangani perjanjian, jadi mereka dilindungi hukum. Tentu saja, kita tidak bisa mendapatkan kembali uangnya. Sepertinya kalian juga punya orang-orang yang pengertian di sini. Langsung saja ke intinya. Cepat buka pintunya, jangan halangi jalan, kata Zhang Xuemei dengan tidak sabar. Jangan khawatir, tentu saja kami tidak ingin Anda mengeluarkan pengembalian dana, tetapi sebagai rekan kerja, bukankah sebaiknya kita saling mengenal terlebih dahulu? Hah? Apa katamu? Rekan kerja? Guo Rui mengangguk sambil tersenyum. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Guo Rui, seorang profesor di Akademi Drama Zonghai. Apakah Anda seorang pengajar di jurusan akting? Perkenalkan diri saya. Kamu seorang profesor di Akademi Drama. Pengungkapan Guo Rui membuat senyum Zhang Xuemei langsung lenyap. Ia begitu malu hingga raut wajahnya berubah. Itu benar-benar kebetulan. Ternyata gurunya dari sekolah yang sama. Kebetulan sekali. Guo Rui tersenyum dan berkata, tapi sekarang, sekolah melarang guru dan staf mengajar di depan umum. Apa kau tidak tahu itu? Zhang Xuemei sangat malu hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa siswa lokal dari kota-kota kecil tingkat ketiga benar-benar menemukan guru dari Akademi Drama Zonghai. Apakah ini normal? Aku sudah tahu identitasmu. Nanti aku lapor polisi untuk menanganinya. Nona Guo, percuma saja menelepon polisi. Kita sudah pernah melakukannya, kata Wang Lu. Beda kalau aku telepon mereka. Mereka akan segera menanganinya. Gadis-gadis itu diam-diam terkejut dan iri. Mereka diabaikan saat menelepon polisi, tetapi saat Nona Guo menelepon, masalah itu ditangani dengan cepat. Inilah perbedaan status yang dibuat di kota besar. Lin Yi berdiri di samping, tersenyum pada Guo Rui. Pantas saja dia bisa jadi profesor universitas. Jarang ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini dengan temperamen yang lembut. Kamu, jangan kelewat batas, kata Zhang Xuemei. Saya sudah menjalankan sekolah pelatihan selama bertahun-tahun, dan saya punya koneksi. Aku hanya melakukan pekerjaanku, kata Guo Rui. Seharusnya kau senang aku yang menangani ini. Kalau pria di sebelahku yang menanganinya, nasibmu pasti lebih buruk lagi. Aku tidak peduli siapa dia. Pokoknya, jangan bertindak terlalu jauh. Hati-hati, atau aku akan mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Guo Rui menunjuk Li Kan di belakangnya. Apakah jaringan yang kau sebut-sebut itu bernilai sama dengan mobil sport seharga 60 juta yuan itu? Apa katamu? Mobil sport itu milikmu. Tentu saja. Zhang Xuemei jatuh ke tanah dan menangis. Namun, hal itu tidak mempengaruhi hasil akhir. Setelah polisi tiba, Guo Rui mengungkapkan identitasnya dan Zhang Xuemei serta dua orang lainnya dibawa pergi. Deposit yang dibayarkan semua orang juga dikembalikan saat itu juga. Hal ini membuat Wang Lu dan yang lainnya menyadari kekuatan kelas atas sekali lagi. Nama keluarga bos biasa tidak dapat dibandingkan dengan ini. Bab 354. Tunduk pada uang jahat. Terima kasih atas bantuanmu, Profesor Guo, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan sarkastis, kata Guo Rui. Dengan kemampuanmu, kau bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari semenit. Aku cuma buang-buang waktu saja. Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, kata Lin Yi sambil menatap Wang Lu. Mereka semua siswa kelas akhir, dan mereka ingin mendaftar ke sekolahmu setelah ujian masuk perguruan tinggi. Bisakah kamu memikirkan cara untuk membantu mereka? Tanya Lin Yi. Karena kau sudah menanyakan hal ini padaku, aku harus menunjukkan sedikit harga dirimu, kata Guo Rui. Anak-anak perempuan itu bersemangat. Kalau guru Guo saja yang bilang begitu, mereka pasti punya kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang profesor di sekolah itu. Lagi pula, saudara Lin berhasil membuat guru Guo berkata seperti itu. Bukankah itu lebih mengesankan? Saya punya teman yang mengelola sekolah pelatihan. Dia cukup bagus. Saya akan memperkenalkan mereka kepadanya, kata Guo Rui. Setelah nilai kalian keluar, kalau kalian tidak yakin dengan nilai kalian, kalian bisa mendaftar ke Akademi Kuiku. Kalau sudah waktunya, aku akan membantu kalian pindah jurusan. Prioritas utama kalian adalah masuk ke sekolah.
Setelah itu, sisanya akan mudah ditangani. Benarkah? Kamu bisa pindah departemen secara acak setelah masuk. Yang lain tidak bisa, tapi dengan reputasi saudara Lin, masalah seperti itu tidak akan menjadi masalah. Kakak Lin hebat sekali. Kami mencintaimu. Tolong tanda tangan, tolong tanda tangan. Hati-hati, calon gurumu ada di sini. Hehe. Aku harus menjemput anak-anakku. Beri mereka nomor teleponku nanti. Bilang saja untuk menghubungiku untuk tindak lanjutnya. Kamu tidak perlu khawatir. Oke. Melihat Gourwi pergi, Wang Lu diam-diam berkata, saudara Lin hebat, 100 kali dalam hatinya. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang wanita muda dengan seorang anak. Luar biasa. Kak, aku baru sadar kalau kakak Lin sepertinya punya hubungan khusus dengan guru Guo, kata Wang Lu pelan. Memangnya kenapa kalau spesial? Apa masalahnya? Wang Ying tidak peduli. Aku setuju. Lin Bro memang luar biasa, wajar kalau dia punya lebih banyak wanita. Lin Yi kemudian meninggalkan nomor telepon Guorui dan mengobrol dengan Wang Ying sebentar sebelum berkendara ke gang di Jalan Zhongshuan untuk membeli nasi goreng telur untuk Jikingyan. Paman Kong, nasi goreng 2 telur, buatlah yang berkualitas tinggi dan tambahkan 2 telur goreng, kata Lin Yi. Kakak Yi. Kong Jing, yang sedang membersihkan meja, berlari menghampiri ketika melihat Lin Yi. Kamu sudah lama tidak berkunjung. Akhir-akhir ini aku sibuk kerja, jadi aku nggak bisa datang. Ujian masuk perguruan tinggi sudah selesai, kan? Hasilnya sudah keluar, iya. Hasilnya belum keluar, tapi saya perkirakan skor saya 680. Guruku bilang saya seharusnya bisa masuk Universitas Tsinghua dan Yan, tapi saya tetap ingin kuliah kedokteran di Fudan karena dekat dengan rumah. 680 lumayan. Soal universitas mana yang mau dituju, kamu bisa putuskan sendiri. Lagi pula, kamu tetap harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Ya, Kak Lin, kamu memang yang terbaik. Orang tuaku hanya ingin aku mendaftar ke Universitas Tsinghua dan Yan, tapi aku bahkan tidak mau. Paman Kong, Bibi Liu, kalian semua pemikir tua. Fudan juga lumayan, dan beberapa mata kuliah yang mereka tawarkan bahkan lebih baik daripada di Tsinghua dan Universitas Yan, bujuk Lin Yi. Baiklah, ibu akan mendengarkanmu, kata ibu Kong Jing. Kami belum pernah belajar sebelumnya, jadi kami tidak tahu apa-apa. Ibu akan merepotkanmu untuk memberi kami nasihat. Tidak masalah. Lin Yi menepuk kepala Kong Jing. Kabari aku kalau surat penerimaannya sudah datang. Ya, saya mengerti, saudara Yi. Setelah mengobrol sebentar dengan keluarga bertiga itu, Lin Yi mengambil 2 piring nasi goreng telur dan pergi ke kelompok Chaoyang untuk mencari Jikingyan. Jikingyan sangat gembira saat melihat Lin Yi telah menambahkan 2 butir telur goreng ekstra ke nasi goreng telur yang dibelinya. Lin Yi, kamu baik sekali. Aku cuma minta 1 telur, tapi kamu malah tambah 2. Lumayan. Lin Yi terdiam. Salah satunya milikku. Kau ambil yang satunya. Dalam 20 hari berikutnya, selain mengemudi untuk Didi, Lin Yi menghabiskan sebagian besar waktunya memikirkan cara untuk menipu Cao Xiangyu. Hasilnya mengesankan dan sangat efektif. Namun, sesuatu terjadi yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia melihat Cao Jingqiu saat dia sedang menjelaskan sesuatu kepada Wang Ran. Dia tidak memperhatikannya, tetapi Lin Yi memperhatikan bahwa Cao Jingqiu terlibat dengan Cisco. Lin Yi tidak tahu seberapa besar kewenangannya di Cisco. Meski begitu, dari tindakan Cao Xiangyu, Lin Yi dapat melihat bahwa dia tidak mempunyai peluang untuk bersaing melawan Cao Jingqiu. Cao Xiangyu, si idiot itu, sudah memulai serangannya. Ia tak hanya menambah jumlah patroli di sekitar pabrik, ia bahkan menambahkan puluhan kamera pengawas. Kemungkinan besar, ia sedang menjaga pabrik dari Cao Jingqiu. Dari titik ini, Lin Yi dapat melihat bahwa kewaspadaan Cao Xiangyu terhadap Cao Jingqiu telah mencapai tingkat ekstrim. Lin Yi bahkan curiga bahwa si idiot Cao Xiangyu suatu hari akan membunuh saudara perempuannya untuk membuktikan dirinya. Setelah makan siang di Hotel Peninsula, Lin Yi mengangkat teleponnya dan menelepon Cao Xiangyu. Saudara Cao, bagaimana Anda mengelola pabrik? Sekretaris saya melapor kepada saya setiap hari. Ada seorang wanita yang pergi ke pabrik setiap hari dan mengoceh. Semua yang kami kembangkan bersifat rahasia. Bagaimana jika seseorang menjiplak produk kami? Lin Yi tidak menyebutkan namanya. Meskipun Cao Xiangyu agak bodoh, dia langsung tahu siapa yang dia bicarakan. Kak Lin, aku tahu soal ini. Jangan khawatir, aku sudah menemukan solusinya. Hanya mereka yang punya izin kerja yang boleh masuk pabrik dengan bebas di masa mendatang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan seekor lalat pun masuk. Saya percaya metode saudara Cao. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membiayai pabrik sebesar itu. Saya hanya menyampaikan ini sekilas untuk menghindari masalah di masa mendatang. Terima kasih atas kebaikanmu, saudara Lin. Aku akan mentraktirmu makan setelah aku menyelesaikan masalah ini. Tidak masalah, kalau begitu aku serahkan ini padamu.
Lin Yi menelepon He Yuan setelah dia menutup telepon Chao Xiangyu. Bos, ada apa? Aku butuh kamu untuk mencarikan kami kamar hotel. Lin Yi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Yi tertegun sejenak ketika mendengar suara itu. Bukankah itu suara Ji Qingyan? Kamu di Chaoyang Group. Tentu saja, aku di sini untuk menanyakan sesuatu pada seniorku. Aku tidak menyangka kau akan memintaku untuk memesankan kamar untuk kita. Dasar brengsek. Semua orang di dunia berhak menyebutku brengsek, tapi kau tidak. Jangan berpura-pura jadi gadis yang murni dan cantik. Sial, aku berhenti. Baiklah, berhentilah bertengkar setiap kali kalian berdua bertemu, Ji Qingyan menyela. Ini pertama kalinya aku melihat bos dan karyawannya bertengkar sampai sejauh ini. Kalian berdua benar-benar hebat. Jika bukan karena gaji tahunan 5 juta, saya pasti sudah berhenti. Aku akan memberimu bonus akhir tahun tambahan 1 juta di akhir tahun, kata Lin Yi. Bos itu orang baik, dan saya berdoa semoga dia hidup bahagia. Kalau ada tugas baru, serahkan saja padaku. Aku akan memastikan untuk menyelesaikannya dengan kualitas dan kecepatan, dan aku akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ji Qingyan, He Yuan, kamu sungguh mempermalukan Universitas Yan. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang budaya Fenglan baru-baru ini? Kami hanya berinvestasi di perusahaan kecil. Saya tidak punya waktu untuk terlalu peduli pada mereka. Luangkan waktu untuk mengatur beberapa pekerjaan untuk mereka. Singkatnya, semakin banyak semakin baik. Jangan biarkan mereka menganggur. Bos, apakah kamu punya trik baru? Ini teknik bisnis yang normal. Ini bukan tipuan. Ini penghinaan terhadap karakter saya. Hehehe. He Yuan mencibir. Kamu bahkan tidak punya karakter yang pantas dibicarakan. Apa yang perlu dihina? Bonus akhir tahun Anda sekarang 2 juta yuan. Bos, Anda memiliki karakter yang mulia dan sangat bermoral. Anda orang hebat yang telah lolos dari pengejaran kepentingan kelas bawah. Bab 355. Saya ingin membeli villa. Mengingat kinerja Anda yang luar biasa, saya memutuskan untuk membatalkan niat awal saya untuk mengirim Anda ke Afrika, kata Lin Yi. Aku sudah memberitahumu apa yang perlu kukatakan. Aku akan memberimu hadiah karena menyelesaikan tugas yang kuberikan sebelumnya. Singkatnya, jangan biarkan dia bermalas-malasan. Tidak masalah. Aku paling jago menyiksa orang. Serahkan saja padaku. Lin Yi menutup telepon setelah memberikan perintahnya. Ia merasa semuanya berjalan lancar. Dia menyuruh Chao Xiangyu berjaga terhadap Chao Jingqiu di pabrik sains teknologi. He Yuan menyiksanya di Fenglan Culture. Hehehe. Hatinya sakit untuk Chao Jingqiu sesaat. Sambil bersandar di kursinya, Lin Yi merasa bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun dalam waktu dekat. Dia menempatkan mata-matanya di mana-mana, dan Chao Jingqiu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, Lin Yi membuka halaman sistem. Dia telah menempuh jarak lebih dari 3.000 km dalam waktu setengah bulan, dan jika ditambah dengan jarak tempuh sebelumnya, dia telah menempuh total 4.789 km. Jika dia melaju secepat yang dia bisa, dia akan dapat menyelesaikan misi tersebut dalam waktu sehari, atau paling lama, 2 hari. Lin Yi menggosok-gosok kedua telapak tangannya saat memikirkan menjadi seorang dokter. Perawatnya datang. Dering, dering, dering. Ponsel Lin Yi berdering pada saat itu. Detak jantung Lin Yi bertambah cepat saat melihat angka di layar. Dia sudah lama menunggu hari ini tiba. Sutradara Sen akhirnya kembali. Kamu pasti merasa cemas karena menunggu. Dia baru saja mengangkat telepon ketika mendengar Sen Tianzuo berkata sambil tersenyum. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Hal-hal baik butuh waktu. Saya sudah membicarakan hal ini dengan tim selama beberapa hari terakhir. Untungnya, semuanya sudah beres. Kami sudah memesan tiket pesawat dan akan tiba di Zhonghai sekitar pukul 13 besok. Berapa banyak orang yang akan kembali kali ini? Tanya Lin Yi. Termasuk saya, total ada 12 orang dalam tim, tetapi beberapa di antaranya membawa serta keluarga dan anak-anak mereka. Mereka juga berencana untuk menetap di Huaxia di masa mendatang, sehingga totalnya menjadi 22 orang. Baiklah, aku akan menjemputmu besok, kata Lin Yi. Baiklah, sampai jumpa di bandara besok, kata Sen Tianzuo. Dia baru saja kembali ke negara ini, jadi dia belum tahu banyak tentang situasi di sini. Karena itu, dia masih butuh waktu untuk beradaptasi. Lin Yi menutup telepon dan bersiap untuk melaksanakan beberapa rencananya sebelumnya. Dia bisa mengabaikan yang lain, tetapi dia harus menyediakan rumah dan mobil untuk Direktur Sen. Sangat disayangkan bahwa Chaoyang Group tidak mengembangkan villa apapun, karena sekarang keuntungan dari pembelian ini harus diberikan kepada orang luar. Dia mencari-cari di internet dan segera memutuskan untuk berkendara ke daerah pemukiman Longjing Villa. Villa Longjing adalah kawasan villa yang relatif mewah di Zhonghai. Tingkatannya lebih tinggi dari Yunsui Villas, tetapi masih kalah dengan Jiushu Pavilion.
Lagi pula, gelar properti mewah nomor 1 di Zonghai menjadi milik yang terakhir karena suatu alasan. Setelah memarkir mobil, Lin Yi berjalan ke kantor penjualan. Ya Tuhan, lihat, adik laki-laki itu sangat tampan. Dia kayak selebritas. Bah, selebritas pun gak setampan dia. Benar, bahkan selebritas pun tidak setampan dia. Aku jatuh cinta padanya. Melihat Lin Yi masuk, para pramuniaga menunjukkan ekspresi tergila-gila mereka. Bahkan wanita parubaya berusia 30-an pun jatuh cinta pada penampilan Lin Yi. Hei, apa kalian baik-baik saja? Kenapa setiap kali ada cowok ganteng masuk ke sini, kalian semua jadi nggak bisa berdiri tegak? Para lelaki memandang gadis-gadis di sekitar mereka dengan pandangan meremehkan. Dia hanya tampan, apa masalahnya? Wang Seng tahu, kurasa kau iri padanya, kata seorang pramuniaga berambut panjang. Lagi pula, kau tahu betul kalau tampan itu penting. Sungguh tidak ada gunanya membantu orang dangkal sepertimu, kata Wang Seng tahu. Biasanya, orang-orang seperti dia bertindak seolah-olah mereka adalah raja di lautan mereka sendiri, dan mereka semua sampah. Berdasarkan penampilannya saja, kita bersedia menjadi ikan di kolamnya, tidak peduli seberapa besar bajingannya dia. Wang Seng tahu terdiam. Kalian benar-benar tidak ada harapan. Baiklah, Pak Tua Wang, klien sudah datang. Sekarang giliranmu untuk menerima mereka. Biasanya, beberapa kantor penjualan memiliki sistem penerimaan yang ketat. Alasan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pesanan yang mereka terima dari klien adil. Jika tidak, jika semua klien diterima oleh satu orang, pada akhirnya akan berujung pada pertengkaran. Aku tidak mau pergi. Siapapun yang mau menerimanya, silakan pergi, kata Wang Seng Tao dengan nada meremehkan. Apa kau lupa apa yang dikatakan manajer? Semua orang adalah klien potensial. Bagaimana kalau dia kesini untuk membeli rumah? Apa kau tidak mau komisi? Tanya rekan kerja pria di samping Wang Seng Tao. Lihat dia kesini bukan untuk beli rumah. Bahkan kalau aku pergi dan bicara dengannya, itu cuma buang-buang waktu. Seng Tao, kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi, kata wanita berambut panjang itu. Kian, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, jangan terlalu berharap. Tidak ada gunanya membuang-buang waktumu. Aku nggak bisa ngobrol sama orang kayak kamu yang benci orang ganteng. Kamu terlalu cemburuan. Setelah itu, Feng Qianqian merapikan pakaiannya dan berjalan menuju Lin Yi. Tuan, apakah Anda ingin membeli rumah? Saya berencana untuk melakukannya. Unit-unit Longjing Garden kami semuanya adalah properti mewah. Meskipun harganya sedikit lebih mahal daripada bangunan lain, saya jamin uangnya akan terpakai dengan baik. Lin Yi menatap meja pasir dan berkata dengan malu-malu, kurasa aku datang ke tempat yang salah. Apa kataku? Setelah mengetahui harga properti di daerah perumahan kami, dia bilang dia datang ke tempat yang salah. Jelas dia tidak mampu membelinya. Wang tua, matamu tajam. Sekilas saja kau sudah tahu dia tidak punya uang. Lebih dari 99% orang dengan penampilan menarik seperti mereka tidak punya semangat untuk bekerja keras. Kebanyakan dari mereka harus bergantung pada pacar mereka untuk mendukung mereka. Itu sebabnya aku yakin dia tidak mampu membeli rumah kami. Bahkan jika kami datang menjemputnya, itu akan sia-sia. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Qian. Bisakah wajah tampan menyediakan makanan di atas meja? Lin Yi melirik Wang Seng Tao tetapi mengabaikannya. Pak, jangan ambil pusing. Kalau Bapak pikir rumah kami mahal, saya bisa rekomendasikan beberapa unit kecil. Ada diskon juga. Tawaran yang bagus. Saya tidak menganggap rumah Anda mahal, hanya saja Anda tidak memiliki unit yang saya inginkan. PF. Wang Seng Tao dan rekan-rekan prianya tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Dia terlalu pandai menyombongkan diri. Rumah-rumah di Taman Longjing kami terkenal dengan tata letaknya yang lengkap. Rumah-rumah itu cukup besar untuk menampung apapun yang Anda inginkan, tapi dia malah bilang tata letaknya tidak sesuai keinginannya. Sungguh lucu. Dia cuma cari-cari alasan buat nutupin rasa malunya. Terlalu memalukan buat bilang dia nggak sanggup. Kau benar. Orang-orang yang datang melihat rumah-rumah sebelumnya juga menggunakan alasan seperti ini. Kita tidak bisa menahannya. Rumah kita terlalu mewah. Mereka yang mampu membeli rumah di sini semuanya pekerja kera putih kelas atas di Zonghai. Gigolo seperti dia tidak akan pernah mampu membelinya. Melihat rekan prianya menyerang Lin Yi, Feng Qianqian mencoba membantu. Pak, Bapak tidak perlu memperhatikan mereka. Sekalipun tidak ada tipe rumah yang Bapak suka, tidak apa-apa kalau Bapak ingin melihat-lihat. Tidak apa-apa kalau Bapak tidak ingin membelinya. Saya ingat Anda menjual villa di sini. Mengapa miniaturnya tidak dipajang di sini? Bab 356. Tidak perlu mendengar lebih banyak, aku akan menerimanya. Feng Qianqian dan yang lainnya tercengang. Tak seorang pun menyangka Lin Yi akan berkata seperti itu. Pak, apa katamu? Mau beli villa? Ya, Lin Yi mengangguk.
Aku ingat kalian membangun villa, tapi yang kulihat cuma apartemen. Maaf, ini bukan yang kucari. Aku pasti salah ingat, maafkan aku. Haha. Bukan hanya Wang Sengtao dan rekan-rekan prianya saja yang tertawa, tetapi semua orang di departemen penjualan juga tertawa mengejek. Orang ini terlalu menarik. Dia bahkan tidak mampu membeli apartemen, tapi dia bilang ke sini untuk melihat-lihat villa. Bukankah ini lelucon? Dia terlalu sombong. Konsultan penjualan sudah memberinya jalan keluar. Kalau aku pasti sudah pergi, tapi dia masih saja mencari-cari alasan seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat itu, Wang Sengtao berjalan sambil tersenyum. Tuan, saya tidak akan mengatakan apapun jika Anda pergi sekarang, tetapi saya perlu berbicara dengan Anda tentang pembelian villa. Lin Yi mengangkat alisnya dan melirik Wang Sengtao. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Kamu tidak salah. Kami memang punya villa di Taman Longjing, tapi semuanya dijual di lantai 2. Kamu tidak ingin membeli villa? Kalau iya, aku akan mengajakmu ke sana untuk melihatnya, kata Wang Sengtao sambil tersenyum. Haha, para pria itu mulai tertawa. Ini akan menarik. Mereka tak sabar melihat bagaimana ini berakhir. Kalau begitu, ayo pergi. Bawa aku ke sana untuk melihatnya, kata Lin Yi kepada Feng Qianqian. Feng Qianqian sedikit mengernyit, tidak tahu harus berbuat apa. Rumah-rumah termurah di rumah itu semuanya bernilai lebih dari 200 juta. Akan sia-sia jika dia membawanya ke sana untuk menunjukkannya. Dia tidak keberatan membuang-buang waktu dengan Lin Yi, tetapi jika dia menyinggungnya, itu akan menjadi apa yang diinginkan Wang Sengtao. Apa yang harus dia lakukan? Dia benar-benar tidak ingin dia mempermalukan dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pergi? Lin Yi menoleh ke arah Feng Qianqian. Oke. Aku akan membawamu ke atas sekarang. Feng Qianqian tidak punya pilihan selain membawa Lin Yi ke lantai 2 ketika dia melihat Lin Yi bertekad untuk pergi. Dia sedang memikirkan bagaimana dia bisa menolongnya. Dia tidak bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Di belakang Wang Sengtao dan Feng Qianqian ada kerumunan lainnya, yang semuanya mengikuti mereka ke atas. Mereka tidak ada kegiatan apapun, jadi mereka memutuskan untuk pergi dan menonton pertunjukan itu. Melihat dekorasi di lantai 2, orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan semuanya takjub. Dekorasi di lantai 2 terlalu mewah. Tentu saja, tempat yang menjual villa berbeda dengan tempat yang menjual apartemen. Keduanya berada di 2 tingkat yang sangat berbeda. Setahu saya, villa termurah di sini harganya lebih dari 200 juta yuan. Semuanya disiapkan untuk orang kaya. Orang biasa seperti kami hanya bisa datang ke sini untuk melihat-lihat. Kurasa anak ini tidak menyangka rumah-rumah di Villa Longjing begitu mahal. Inilah harga yang harus dibayar untuk menyombongkan diri. Cepat atau lambat, kau harus membayarnya. Bibir Wang Sengtao melengkung membentuk senyum ketika dia mendengar diskusi itu. Tuan, Anda tidak ingin melihat villa-villanya. Kedelapan villa di Longjing ada di sini. Yang mana yang Anda suka? Saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Aku tidak butuh kau menunjukkannya padaku, kata Lin Yi sambil menunjuk Feng Qianqian. Biarkan dia yang melakukannya. Feng Qianqian tampak getir saat memperkenalkan. Tuan, kami punya total 8 villa di Longjing. Yang paling mewah adalah villa nomor 1, dengan harga 360 juta. Baiklah, tidak perlu memberitahuku lebih banyak lagi. Wang Sengtao menahan tawanya. Kenapa kau tak perlu mendengar lagi? Masih ada 7 lagi. Apa kau takut dengan 360 juta? Apa itu sebabnya kau tak mau mendengar sisanya? Tidak, karena aku sudah memutuskan untuk membeli yang ini. Lin Yi mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada Feng Qianqian. Kata sandinya 000000, ayo, siapkan prosedurnya. Kesunyian. Kantor penjualan di lantai 2 menjadi sunyi senyap setelah mendengar kata-kata Lin Yi. Bahkan terdengar suara jarum jatuh di lantai. Feng Qianqian tercengang. Dia bahkan lupa mengambil kartu banknya. Pak, apa katamu? Anda ingin membeli villa nomor 1. Saya datang ke sini untuk melihat-lihat villa. Sekarang saya sudah suka satu villa, apa susahnya mengerti? Baiklah, aku akan menggesek kartumu sekarang dan menyelesaikan formalitasnya. Semua orang membeku di tempat ketika melihat Feng Qianqian pergi. Mereka merasa seperti berhalusinasi. Dia bahkan tidak melirik rumah senilai 360 juta yuan sebelum menggunakan kartunya untuk membelinya. Benarkah ini? Apakah dia yakin ada sejumlah uang di kartunya? Setelah sekitar 20 menit, Feng Qianqian keluar dengan struk pembelian dan kartu bank. Ada beberapa kontrak di tangannya. Pada saat yang sama, ada seorang wanita parubaya di samping Feng Qianqian. Halo, Pak. Saya manajer penjualan Longjing Garden. Selamat atas pembelian villa nomor 1. Saya harap Bapak tidak keberatan jika saya tidak menyambut Bapak. Bukan apa-apa. Bukan masalah besar. Nggak perlu minta maaf. Manajer wanita itu memperlihatkan senyum paling lembut dalam hidupnya.
Pak, tolong simpan kartunya. Kontraknya sudah dicetak. Bapak tinggal tanda tangan saja. Mendesis. Mendengar ini, semua yang hadir merasa sulit untuk mempercayainya. Dia bahkan telah menyiapkan kontrak, yang berarti pembayarannya berhasil. Persetan. Rumah ini senilai 360 juta. Bukankah terlalu boros untuk membelinya begitu saja? Seseorang bahkan harus mengambil kubis dan merasakannya tanpa membelinya. Melihat Lin Yi membeli rumah senilai lebih dari 300 juta, mata wanita itu menjadi semakin tak terkendali. Mereka tidak akan mampu menahan diri sekalipun suami mereka ada di samping mereka. Lin Yi mengambil pena dan menandatangani namanya pada kontrak. Pada titik ini, rumah itu adalah miliknya. Namun, ketika Direktur Shen kembali, ia harus mengalihkan rumah tersebut atas namanya untuk menunjukkan ketulusannya. Wang Shengtao, sekarang kau lihat sendiri. Tuan Lin tidak hanya tampan, tapi juga kaya. Sekalipun kau bekerja keras selama 100 kehidupan, kau tak bisa dibandingkan dengannya. Baru saja kamu mengejek Tuan Lin karena miskin. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini. Kalian semua benar-benar iri. Wang Shengtao sangat malu hingga tak bisa berkata-kata. Ia sangat menyesalinya hingga ingin mati saja. Mengapa dia harus bersikap sok dan mengejeknya? Lin Yi tampan dan kaya, tapi dia tidak layak. Kalau saja dia tidak mengejeknya tadi, kesepakatan bisnis ini pasti sudah menjadi miliknya. Dia pasti bisa mendapatkan komisi senilai ratusan ribu. Sekarang, semuanya hilang. Wang Shengtao, kamu baru saja mengejek Tuan Lin. Manajer wanita itu berkata, kurasa kamu tidak ingin bekerja di sini lagi. Manajer Ma, aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Berkemas dan pergi. Wang Shengtao berjalan pergi tanpa daya. Dia tidak menyalahkan Lin Yi, tetapi dia membenci dirinya sendiri karena mencoba bersikap keren. Lin Yi tersenyum. Apa gunanya wajah seperti ini? Lalu, ia berpikir, saya sudah selesai membeli rumah, jadi sekarang saatnya membeli mobil. Petik 1. Bab 357, aku sebenarnya bukan anak orang kaya. Lin Yi mengambil kontrak itu dan pergi di bawah pengawasan banyak orang. Ketika mereka melihat likan merah, dia menunjukkan kepada mereka betapa besarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang biasa. Rumah 300 juta yuan, mobil 60 juta yuan. Sangat mungkin orang biasa tidak akan pernah mampu mencapai ketinggian ini sepanjang hidup mereka. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi memikirkannya. Ada 22 orang yang kembali ke negara ini kali ini, jadi banyak hal yang harus diatur sebelumnya. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Lu Ying. Dia menceritakan secara rinci tentang kembalinya Shen Tianzuo. Ini akan menjadi proyek besar, dan Lu Ying harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Selain itu, Lin Yi takut Lu Ying akan terlalu sibuk, jadi dia mengirim Wang Ran ke sana. Dia mengatur agar dia menginap di Hotel Peninsula untuk sementara waktu. Dia bisa mengurus sisanya dengan santai. Setelah ini, Lin Yi mengikuti GPS dan melaju ke toko Mercedes-Benz 4S. Namun, pada saat itu, telepon Lin Yi berdering. Anda mendapat pesanan baru, dari toko Mercedes-Benz 4S di Jalan Liaohai ke Taman Zhongcai. Bukankah ini tempat yang ingin kamu tuju? Lin Yi menerima pesanan dan tiba di toko Mercedes-Benz 4S di Jalan Liaohai beberapa menit kemudian. Ada seorang pria dan wanita muda berdiri di depan toko 4S. Pria itu mengenakan celana pendek dan kemeja lengan pendek, sementara wanita itu mengenakan gaun panjang dengan tas di tangannya. Ia tampak seperti wanita muda yang cantik. Sayang, lihat, ada mobil sport datang. Wanita itu menunjuk likan milik Lin Yi dan berkata dengan penuh semangat. Sial, bukankah itu likan Super 7? Pria itu berkata, hanya ada 7 mobil seperti ini di dunia, dan kurasa hanya ada 1 di seluruh Huaxia. Seandainya saja aku bisa menaikinya sekali, kata wanita itu dengan iri. Jangan bermimpi tentang mobil sport. Naik saja dengan patuh di Didi. Saya pernah membaca berita sebelumnya. Kabarnya ada generasi kedua yang kaya raya yang mengendarai mobil sport setiap hari dan mengantar Didi. Kita mungkin bisa melihatnya langsung hari ini. Saya lihat berita itu. Pasti itu salah satu tipuan Didi. Saya tidak percaya Anda benar-benar percaya. Anda terlalu mudah tertipu, kata pria itu dengan nada meremehkan. Kalau dia benar-benar menyetir untuk Didi, aku akan membiarkanmu pergi dengan mobilnya. Kamu berkata begitu karena kamu tahu dia tidak mungkin menyetir untuk Didi. Haha, pintar. Pria itu tertawa, berderak. Likan Lin Yi berhenti di depan mereka. Apakah Anda Nona Huang dengan nomor ekor 4711? Huang Li dan suaminya sama-sama tercengang saat melihat likan merah. Kamu, bagaimana kamu tahu nomor teleponku? Saya pengemudi Didi yang Anda pesan. Kamu benar-benar pengemudi Didi. Huang Li menarik napas dalam-dalam, merasa hidupnya seperti drama saat ini. Itu hanya sekadar ucapan biasa,
dan dia bahkan tidak menanggapinya dengan serius. Dia tidak menyangka kalau dia benar. Kalau aku bukan supir Didi, aku nggak akan tahu nomor teleponmu, kan? Lin Yi melirik mereka berdua. Kalian berdua mau masuk? Kalau iya, aku mungkin harus membatalkan pesanan karena mobilku cuma untuk 2 orang. Tidak, tidak apa-apa. Huang Li berkata, beri aku tumpangan saja karena suamiku akan naik taksi. Itu tidak baik. Lin Yi sedikit malu. Semua ini membuatnya tampak seperti perusak rumah tangga. Lily, kau akan meninggalkanku di sini begitu saja. Suami Huang Li sedikit tidak senang. Bukankah kau bilang kalau mobil ini Didi kita, kau akan membiarkanku pergi naik? Bukankah aku sudah setuju? Bukankah aku sudah cukup patuh? Lin Yi. Mengapa kedengarannya seperti dia selingkuh? Jangan dipikirkan. Dia salah satu pengemudi bisnis mobil mewah Didi, bukan anak orang kaya seperti yang kau kira. Itu tidak mungkin. Dia sangat tampan, jadi bagaimana mungkin dia menjadi pengemudi penuh waktu? Dia pasti tidak punya kegiatan lain, dan itulah mengapa dia datang untuk menikmati hidup. Sebelumnya kukira kau mudah tertipu, tapi ini benar-benar level berikutnya. Kata suami Huang Li. Anak orang kaya itu nggak ada kerjaan lain. Serius. Huang Li mengerucutkan bibirnya dan mengumpat dalam hati. Apanya yang mustahil? Mungkin dia salah satu model muda yang bosan bermain-main di klub dan akhirnya keluar untuk berhubungan dengan wanita cantik. Batuk-batuk-batuk. Lin Yi terbatuk beberapa kali. Aku memang bukan generasi kedua yang kaya. Ah, giliran Huang Li yang terkejut. Kamu benar-benar bukan generasi kedua yang kaya. Apa kamu benar-benar salah satu pengemudi kontrak Didi? Lin Yi tertawa. Aku bilang aku bukan generasi kedua yang kaya, tapi bukan berarti aku pengemudi kontrak. Apa maksudmu? Siapa yang sanggup beli mobil seharga lebih dari 60 juta kalau bukan mobil generasi kedua yang kaya? Saya bukan generasi kedua yang kaya, saya generasi pertama yang kaya. Kalian generasi pertama yang kaya. Huang Li dan suaminya begitu terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Meskipun generasi kedua yang kaya itu sendiri sudah kaya, generasi pertama bahkan jauh lebih mengerikan jika dibandingkan. Dengar, apa yang kukatakan? Sudah kubilang dia bukan salah satu pengemudi tetap Didi. Sekarang kau seharusnya percaya padaku. Suami Huang Li sudah hampir menangis. Kenapa dia harus begitu kejam? Suamiku, aku kembali ke mobilnya dulu. Kamu bisa pikirkan cara untuk kembali nanti. Nona Huang, saya ada urusan lain. Saya perlu membeli sesuatu. Bisakah Anda menunggu sebentar? Baiklah, aku baik-baik saja dengan itu. Pada saat yang sama, beberapa pramuniaga wanita di toko 4S begitu gembira hingga mereka hampir melompat ketika melihat Likan terparkir di luar. Lupakan saja apa yang kukatakan, aku ingin keluar dan melihatnya. Ini pertama kalinya aku melihat pria setampan itu. Chen kecil, kamu tidak menerima Tuan Wang. Dia mungkin akan memastikannya nanti setelah keluar dari kamar mandi. Jangan bilang kamu tidak mau tawaran ini. Itu cuma Mercedes-Benz E-Class. Nggak sepenting melihat pria tampan, kata Zhang Yuchen. Mobil Mercedes-Benz E-Class dibeli setiap hari, tetapi pria tampan sekelas ini sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun. Rekan kerja perempuan Zhang Yuchen sangat gembira. Kalau begitu, saya akan membantu Anda melayani pelanggan. Silakan, silakan saja. Ini bukan masalah besar, kata Zhang Yuchen acuh tak acuh. Tapi mari kita perjelas sebelumnya. Kalau Pak Wang benar-benar menandatangani pembelian, saya yang akan mendapatkan komisinya. Tentu saja itu milikmu, kata Zhang Yuchen. Aku akan bertemu pria tampan. Rekannya menggelengkan kepala sambil tersenyum saat melihat Zhang Yuchen pergi. Dasar anak muda. Kau mengorbankan bisnismu hanya demi melihat pria tampan. Mercedes-Benz E-Class itu harganya lebih dari 500.000 yuan. Kalau dia membelinya, komisinya beberapa ratus yuan, cukup untuk membeli lipstik dari Poplar Forest. Tapi ya sudahlah, kerugianmu adalah kentunganku. Lin Yi hendak keluar dari mobil setelah berbicara dengan Huang Li di luar toko 4S. Ia ingin menyelesaikan masalah pembelian mobil Shen Tianzuo. Akan tetapi, saat dia keluar dari mobil, dia melihat Zhang Yuchen sedang menatapnya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Gadis cantik, kamu seorang penjual di toko 4S, kan? Zhang Yuchen tercengang. Dia menyelinap keluar untuk melihat pria tampan, jadi kenapa pria itu malah berbicara dengannya? Ini sungguh membahagiakan. Kamu bicara padaku. Kurasa tidak ada orang lain selain kamu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ya, benar. Jantung Zhang Yuchen berdebar kencang saat ia berjalan mendekati Lin Yi dengan gugup. Mengapa ia semakin tampan seiring ia mendekat? Kecantikan bak dewa macam apa ini? Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli beberapa mobil. Ah, kamu mau beli mobil? Zhang Yuchen bingung. Ia hanya keluar untuk melihat pria tampan dan mobil mewah itu, jadi mengapa urusan bisnis tiba-tiba menghampirinya?
Lin Yi mengangguk dan menyerahkan kartu banknya. Saya ingin membeli Mercedes Maybach, model terbaik, dan 5 Mercedes S-Class Mercedes-Benz dengan spesifikasi terbaik, semuanya berwarna hitam. Kata sandinya 000000, tinggal gesek kartunya. Bab 358. Kebetulan saja tidak ada orang di sini. Kamu mau beli Mercedes Maybach dan beberapa mobil S-Class, semuanya dengan spesifikasi terbaik. Zhang Yuchen merasakan jantungnya berhenti berdetak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang membeli mobil seperti ini. Ya, kau tidak salah dengar. Alasan dia ingin membeli Mercedes-Benz adalah karena mobil Direktur Shen adalah Mercedes E-Class saat dia bekerja di Microsoft. Dia mungkin sebaiknya terus membelikan merek ini untuknya. Sedangkan untuk kelas S yang tersisa, ia akan memberikan satu kepada Sun Fuyu dan Lu Ying masing-masing. 3 sisanya akan diserahkan kepada lembaga penelitian. Siapapun yang membutuhkannya akan mengendarainya. Mobil itu akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pertama-tama, Tuan, Mercedes-Benz Maybach kualitas terbaik akan dihargai 3,6 juta yuan, dan Mercedes-Benz S-Class masing-masing akan dihargai 1,8 juta yuan. Totalnya akan menjadi 12,6 juta yuan. Hah, 12,6 juta yuan. Tuan, apakah menurut Anda harganya terlalu tinggi? Tanya Zhang Yuchen. Sejujurnya, saya pribadi merasa harganya agak terlalu tinggi. Saya rasa tidak perlu membeli model berkualitas tinggi. Model dengan spesifikasi menengah saja sudah cukup bagus. Bukan itu maksudku. Lin Yi melambaikan tangannya. Saya ingat kelas S kualitas terbaik harganya hampir 3 juta yuan. Kenapa sekarang dijual seharga 1,8 juta? Apa harganya turun sebegitu banyak? Tuan, model 3 juta yang Anda sebutkan adalah versi AMG. Itu dia. Aku mau 5 model AMG, kata Lin Yi. Kurasa versi standarnya agak kurang. Kamu mau 5 model AMG kelas S. Zhang Yuchen merasa dia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Itu juga pertama kalinya dia merasakan kesenjangan besar antara kebiasaan konsumsi orang kaya dan orang biasa. Orang kaya baru sebelumnya berbicara sampai sapi pulang ke rumah sebelum dia membeli mobil kelas E, dan dia bahkan mengambil kesempatan untuk mencoba mendapatkan WeChat miliknya. Di sisi lain, lihatlah pria ini yang membeli begitu banyak mobil tanpa perlu memasuki gedungnya. Ini adalah orang kaya sejati. Harga S-Class AMG kelas atas sekarang 2,86 juta, jadi 5 set akan menjadi 14,3 juta. Termasuk Maybach kelas atas, total harganya akan menjadi 17,9 juta. Lin Yi mengangguk. Harganya pas. Gesek kartuku dan siapkan kontraknya. Oke. Dia memegang kartu bank Lin Yi di tangannya dengan cemas, merasa bahwa semua yang ada di depan matanya tidaklah nyata. Dia masuk ke toko dan kebetulan melihat rekannya dan seorang pria parubaya berjalan keluar. Pria parubaya itu mendengus dingin saat melihatnya. Nona Zhang, saya datang ke sini untuk membeli mobil dari Anda, tetapi Anda tampaknya tidak mau melayani saya, jadi, dengan berat hati saya harus mengatakan bahwa saya sudah membeli Mercedes-Benz C-Class itu, tetapi uang komisinya tidak akan masuk ke kantong Anda. Chen kecil, kita sudah sepakat. Meskipun kamu yang melayani Tuan Wang sebelumnya, akulah yang menandatangani kontrak penjualan. Kamu tidak bisa menantangku soal komisi, kata rekan Zhang Yuchen. Itu cuma Mercedes-Benz C-Class. Apa istimewanya? Hehe, rekannya yang bernama Wang tersenyum. Mobil ini harganya lebih dari 500.000 yuan. Mobil ini dianggap bagus bahkan di Zonghai. Rekan Zhang Yuchen menggelengkan kepalanya. Gadis ini, Yuchen, pasti akan menyesali keputusannya barusan. Sekarang, sudah terlambat meskipun dia menyesalinya. Menurut aturan perusahaan, siapapun yang menandatangani kontrak dengan klien akan mendapatkan komisi. Dia tidak bisa membantah aturan ini. Itu cuma mobil kelas E apanya yang keren. Zhang Yuchen mengambil kartu bank Lin Yi. Kamu lihat ini. Keduanya tercengang. Rekan Zhang Yuchen bertanya, ada apa dengan kartu itu? Pria tampan di luar itu membeli sebuah Mercedes-Benz Maybach dan 5 unit S-Class AMG dengan harga total 17,9 juta yuan. Mercedes-Benz E-Class dengan harga lebih dari 500.000 yuan harganya hanya sepersekian dari harga tersebut. Saya sama sekali tidak tertarik. Apa katamu? Orang di luar itu beli 6 mobil. Benar. Dan dia sama sekali tidak membuang waktu. Dia membayar harga penuh dengan kartu kreditnya, tidak seperti orang yang membeli mobil kelas E dengan cara mencicil. Rekan-rekan Zhang Yuchen tercengang. Menurut manfaat komisi 1%, mobil senilai 17,9 juta RMB berarti dia mendapat 179.000 RMB hanya dari komisinya saja. Jika dia tidak bertindak, pelanggan ini akan menjadi miliknya. Komisi itu akan menjadi miliknya juga. Sekarang semuanya telah hilang. Sementara itu, pelanggan tersebut tampak malu sambil menyeka keringat dingin di dahinya dan meninggalkan toko Mercedes-Benz 4S dengan rasa malu. 20 menit kemudian,
Yu Chen menyiapkan 6 kontrak mobil dan menyerahkannya kepada Lin Yi untuk ditandatangani. Dengan lambaian pena, Lin Yi menandatangani namanya dan berkata kepada Yu Chen, "Bantu aku mengirim 6 mobil ini ke sirkuit internasional Zonghai nanti. Cari orang bernama Zhou Haitao, dia akan datang menjemputmu, tapi kamu harus datang sebelum jam 10 pagi besok." "Ya, Pak. Ada mobil kosong di garasi. Kita tidak perlu menunggu sampai jam 10 pagi besok untuk mengirimkannya. Kita bisa mengaturnya sekarang." "Baiklah kalau begitu, aku serahkan pengiriman mobil pada kalian." Lin Yi memandang Huang Li saat dia memegang 6 kontrak mobil. "Aku sudah selesai di sini. Ayo pergi." Huang Li dan suaminya menyaksikan seluruh prosesnya. Lin Yi yang heroik sekali lagi mengubah pandangan dunia mereka. Orang kaya dan orang biasa benar-benar hidup di dua dunia yang berbeda, menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ketika dia datang ke toko Mercedes-Benz 4S, dia hanya bisa melihat mobil termurah, dan dia harus mengambil pinjaman. Namun, pihak lain dengan santai menghabiskan lebih dari 17 juta untuk mobil. Di sisi lain, dia mungkin tidak akan mampu memperoleh uang sebanyak itu seumur hidupnya. Melihat istrinya pergi dengan mobil Lin Yi, suami Huang Li merasakan segudang emosi di hatinya. Dia menatap langit dan tiba-tiba melihat kilatan hijau terang di atas kepalanya, memberinya vitalitas. "Bro, boleh aku add WeChat-mu?" tanya Huang Li saat mereka sampai di tempat tujuan. "Lupakan saja tentang menambahkan saya di WeChat. Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan." "Oh, baiklah," kata Huang Li, belum mau menyerah begitu saja. Lin Yi menghitung dalam hatinya. Setelah membeli mobil dan rumah, semuanya beres. Yang tersisa hanyalah menjemput Direktur Shen saat dia kembali ke negaranya. Kemudian, Lin Yi pergi menjemput Ji Qingyan dari tempat kerja. Dering, dering, dering. Saat dia sedang menunggu Ji Qingyan turun, Lin Yi menerima telepon darinya. "Apakah kamu sibuk malam ini?" "Tidak, ada apa? Aku tidak mau pulang sekarang. Aku ingin lembur di perusahaan. Kalau kamu ada waktu luang, bolehkah kamu datang dan menemaniku? Tunggu aku di atas." Ketika dia tiba di kantor Ji Qingyan, mereka mendapati dia tengah berkonsentrasi di depan komputer, jari-jarinya yang ramping mengetik pada keyboard seperti sedang memainkan piano. Dokumen-dokumen berserakan di meja. Dengan kepribadian Ji Qingyan, jelas betapa sibuknya dia sampai-sampai mejanya berantakan seperti ini. "Cari tempat duduk. Aku agak sibuk, jadi aku akan meninggalkanmu sendiri. Fokus saja pada urusanmu sendiri." Lin Yi mendorong pintu dapur hingga terbuka. "Kamu mau makan apa? Aku akan memasaknya sekarang. Nasi goreng telur juga bisa." Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan gembira. "Kalau kamu bisa menambahkan lebih banyak daun bawang dan telur rebus, pasti lebih sempurna." "Tentu, tunggu saja." Lin Yi tidak hanya menyiapkan makanan untuk Ji Qingyan, tetapi juga sedikit lapar, jadi ia menyiapkan sepiring nasi goreng telur emas untuk mengisi perutnya. 20 menit kemudian, 2 set nasi goreng telur disajikan. "Kemarilah dan makan dulu. Aku akan sibuk nanti. Aku ingin makan di mejaku," kata Ji Qingyan dengan manis. "Jangan buang-buang waktumu untuk hal lain. Makanlah dengan baik saat makan. Jangan main-main." "Oh, baiklah." Melihat nasi goreng telur Lin Yi, Ji Qingyan yang sudah lapar tiba-tiba merasa nafsu makannya sangat besar. "Lin Yi, kamu jenius. Nasi goreng telurmu pun rasanya enak sekali," kata Ji Qingyan puas. "Mulutmu pasti penuh dengan rasa daun bawang. Jangan cium aku nanti." "Kenapa? Apa kau tidak menyukaiku? Kalau begitu, aku akan menciummu." "Baiklah, ayolah. Tidak ada orang di sekitar sini. Jangan batasi dirimu." Bab 359. Bertemu seorang kenalan. Ji Qingyan terdiam sejenak sebelum menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh Lin Yi lagi. "Kamu benar-benar berandalan, aku tidak ingin menciummu." Lin Yi tersenyum melihat wajah imut Ji Qingyan. Ia juga merasa tertarik. "Akhir-akhir ini kamu lembur, baik di rumah maupun di kantor. Kamu lagi sibuk banget sama proyek apa?" "Itu tanah yang kuceritakan padamu. 3 hari lagi, lelang umum akan diadakan," kata Ji Qingyan. "Masih ada beberapa prosedur dan parameter peralatan yang belum ditetapkan, jadi kita harus bergegas. Hal-hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dokumen penawaran untuk industri konstruksi hampir setebal kamus Xinhua. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna. Pasti ada kesalahan. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika kita harus melakukan beberapa koreksi di tahap awal. Dulu baik-baik saja, tapi sekarang tidak lagi." Ji Qingyan menyisir rambutnya dengan jari. "Ada wali kota baru di kota ini, dan dialah yang bertanggung jawab atas proyek ini, jadi kita harus lebih serius, kalau tidak kita akan tersingkir." Lin Yi mengangguk tanpa komitmen. Ia memahami logika seorang pejabat baru yang baru saja berkuasa. Keseriusan Ji Qingyan bukan tanpa alasan. "Apakah Anda tahu siapa saja pesaingnya?" Ji Qingyan mengangkat bahu dan mendesah.
Saya hanya tahu beberapa perusahaan kecil yang tidak sebesar Chaoyang Group. Saya yakin bisa bersaing dengan mereka, tetapi proyek ini sangat besar. Tidak hanya perusahaan dari Zonghai yang akan berpartisipasi, bahkan perusahaan dari provinsi lain pun tertarik dengan proyek ini, jadi saya harus sesempurna mungkin. Kalau tidak, kesalahan sekecil apapun bisa berubah menjadi kesalahan fatal. Apakah kamu perlu aku memanggil He Yuan? Tidak, tidak. Jangan begitu. Ini urusan perusahaanku, jadi aku tidak butuh bantuanmu. Aku masih punya komputer. Kalau kamu tidak ada kegiatan, kamu bisa bersenang-senang sendiri. Jangan khawatirkan aku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Oke. Malam itu, Ji Qingyan sibuk sampai pukul 10 sebelum mereka berdua pulang. Keesokan paginya, dia mengantarnya ke tempat kerja seperti biasa. Namun, mereka tidak mengendarai mobil sport, melainkan Rolls-Royce Phantom. Mobil sport itu hanya memiliki 2 kursi, jadi tidak nyaman untuk mengangkut orang. Mengenai mengapa Lin Yi tidak mengendarai mobil sport, Ji Qingyan tidak bertanya. Ada begitu banyak mobil, jadi sudah seharusnya ia memberi kesempatan kepada semuanya. Dia tidak bisa terlalu bias. Setelah mengirim Ji Qingyan ke perusahaan, Lin Yi kembali ke Rolls-Royce dan terus mengemudi untuk Didi. Meskipun ia tinggal kurang dari 200 km lagi untuk menyelesaikan misinya, ia memiliki banyak hal yang harus dilakukan hari ini, jadi kecil kemungkinan ia akan mampu menyelesaikan 200 km terakhir. Tentu saja, setiap misi utama akan memiliki sedikit kejutan di akhir. Itu sama sekali bukan masalah besar. Paling-paling, misinya akan tertunda beberapa hari. Setelah beberapa perjalanan acak, Lin Yi berkendara ke arena balap internasional Zonghai. Begitu memasuki gerbang, ia mendengar deru mobil sport itu. Suaranya sangat ramai. Dia melihat sekeliling sirkuit dan menemukan Qin Han dan yang lainnya di sana. Klub mobil super yang mereka bicarakan sebelumnya cukup menarik. Ada apa ini? Bukankah sirkuitnya sudah dipesan? Kenapa ada orang luar yang masuk? Di tribun, seorang wanita dengan sosok menggoda sambil mengenakan pakaian keren berkata, "Mungkinkah seorang Streamer yang menyelinap masuk? Apakah dia di sini untuk diam-diam memotret Tuan Muda Qin yang sedang berlatih mengemudi?" tanya seorang wanita yang mengenakan suspender. Bisa saja. Streamer selebritas internet saat ini tidak punya moral. Mereka bisa melakukan apa saja. "Kakak, bagaimana caranya kamu masuk?" tanya seorang pria berambut kuning di tribun. "Aku masuk. Kau pikir aku tidak tahu kau masuk?" Pria berambut kuning itu sedikit kesal setelah diejek Lin Yi. "Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki dengan bebas. Kami sedang berlatih mengemudi di SR Club. Orang luar dilarang masuk. Aku tidak benar-benar berkunjung, aku hanya lewat begitu saja." Lin Yi tersenyum. "Lagi pula, ini wilayahku. Menyebutku orang luar agak keterlaluan. Apa katamu? Ini wilayahmu." Pria berambut kuning itu tersenyum. "Jangan menggodaku, ya. Si tukang pamer ini sama sekali tidak punya keahlian." Lin tua. Bahkan Liang Jinming dan Gao Zongyuan melihat Lin Yi. "Kakak Lin." Melihat Qin Han dan 2 orang lainnya berjalan pergi, anggota klub lainnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah pintu masuk tempat parkir. Mereka sangat penasaran terhadap pria jangkung itu. Seseorang yang mampu membuat Tuan Muda Qin berinisiatif untuk menyambutnya pasti memiliki status yang tinggi. "Saudara Qin, siapa ini?" Pria berambut kuning itu bertanya dengan suara rendah. "Dia Lin Yi yang kuceritakan padamu. Dia teman baikku, dan arena pacuan kuda itu miliknya." Mendesis. Pria berambut kuning dan 2 wanita lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut. "Apa-apaan ini? Ini benar-benar wilayahmu. Anda datang ke sini dengan sangat rendah hati, dan kami sama sekali tidak tahu bahwa Anda berada di level yang sama dengan Tuan Muda Qin." "Lin tua, kenapa kau di sini? Apa tanganmu gatal?" tanya Qin Han. "Aku datang untuk mengurus sesuatu. Aku melihat kalian bermain di sini, jadi aku datang untuk memeriksanya. Kalian punya banyak hal penting yang harus dilakukan setiap hari. Ayo, ikut balapan beberapa putaran," kata Qin Han sambil menunjuk sekelompok orang di belakangnya. "Orang-orang ini membanggakan keahlian mereka setiap hari. Ayo, beri mereka pelajaran. Aku akan melakukannya kalau ada waktu." Lin Yi melambaikan kunci mobilnya. "Aku keluar membawa Phantom hari ini. Aku akan menjemput seseorang nanti, jadi aku tidak bisa berlama-lama." "Apa-apaan ini? Siapa yang begitu sombong sampai-sampai kamu harus menyambut mereka secara langsung? Orang yang luar biasa. Kita berdua seperti sampah di depannya." "Apa?" tanya Qin Han curiga. "Aku melihat Maybach dan beberapa mobil S-Class terparkir di garasi saat aku sampai di sini. Kau tidak membelinya untuk diambil, kan?" Orang-orang yang tidak mengenal Lin Yi semuanya terdiam. Dia membeli begitu banyak mobil bagus hanya untuk mengambilnya. Mobil-mobil itu tidak mahal, tapi jumlahnya banyak. Totalnya hampir 20 juta yuan. Ini terlalu dekaden. Cerdas. Lin Yi tersenyum. "Baiklah,
Kalian tetap di sini dan bermainlah. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke Zhou Haitao. Aku akan datang untuk balapan dengan kalian suatu hari nanti. Ada hal lain yang benar-benar ingin kukatakan padamu, kata Qin Han. Dalam beberapa hari, orang-orang dari CCS Supercar Club dari Yanjing akan datang. Saya tidak yakin kita bisa mengalahkan mereka. Kalau kamu ada waktu luang, datanglah dan dukung kami. Kamu baru saja memulai klubmu dan kamu sudah berkelahi dengan orang lain. Apa maksudmu berkelahi? Orang-orang itu terlalu sok. Mereka selalu membentakku. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka lolos begitu saja? Apakah kamu sudah menentukan tanggalnya? Tanya Lin Yi. Belum, tapi tanggal awalnya kami pertimbangkan bulan depan. Kamu harus datang sebelum itu. Kamu sudah mengatakannya, jadi aku harus datang. Kalau begitu, kesepakatannya sudah selesai. Setelah mengobrol dengan Qin Han sebentar, Lin Yi pergi mencari Zhou Haitao. Di kantor, Zhou Haitao berdiri untuk menyambut Lin Yi. Presiden Lin, Anda di sini. Lin Yi mengangguk. Para pengemudi sudah siap, kan? Semuanya sudah diatur. Kita bisa pergi kapan saja, dan mereka bahkan pernah menjadi sopir untuk pimpinan biro sebelumnya, jadi seharusnya keahlian mereka tidak menjadi masalah. Baiklah, kita berangkat sekarang. Di bawah pengaturan Lin Yi, Rolls-Royce memimpin dan melaju kencang menuju bandara Zhonghai Hongqiao. Tepat saat dia memasuki terminal, Lin Yi melihat sosok yang dikenalnya. Wanita yang berdiri di depan mengenakan gaun hitam berlengan pendek, celana panjang hijau tua, dan gelang puzzle Swarovski di pergelangan tangannya. Di gedung terminal yang luas, ia tampak begitu menonjol bagai seberkas cahaya yang berkilauan. Meskipun dia hanya bisa melihat punggungnya, Lin Yi yakin bahwa wanita yang berdiri di depannya adalah pemilik Audi A6 hari itu. Gadis cantik, apakah kamu juga ke sini untuk menjemput seseorang? Bab 360. Identitas asli Liang Ruoxu. Ekspresi Liang Ruoxu berubah dingin saat dia merasakan seseorang menepuk bahunya. Dia berbalik dan menemukan bahwa orang yang menepuk pundaknya adalah pemilik mobil Likan hari itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Liang Ruoxu melepas kacamata hitam dan maskernya sebagai bentuk kesopanan. Saya di sini untuk menjemput seseorang. Menjemput seseorang. Liang Ruoxu menatap Lin Yi. Kau menjemput pacarmu. Wanita seperti apa yang pantas kau jemput jauh-jauh ke sini? Tidak bisakah aku mendekati seorang pria? Tanya Lin Yi. Itu mungkin saja, tapi menurutku kemungkinan besar pelakunya adalah perempuan. Apakah kamu juga sama, menjemput mantan kekasihmu? Kurasa tak ada kata-kata biasa yang bisa keluar dari mulutmu, kata Liang Ruoxu. Aku di sini untuk menjemput teman-temanku karena mereka baru pulang dari luar negeri. Bagus. Kita tunggu bareng saja, biar aku nggak bosan, kata Lin Yi. Liang Ruoxu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia kembali mengenakan topeng dan kacamata hitamnya, membuatnya tampak seperti seorang pembunuh. Lin Yi mengusap dagunya. Wanita ini dingin dan acuh tak acuh, bahkan menutup mata terhadap ketampanannya. Mungkinkah dia bos yang berpakaian silang? Namun, dari penampilannya, dia tampak seperti wanita sejati. Liang Ruoxu mengerutkan kening saat merasakan tatapan Lin Yi yang agak invasif. Wajahnya dingin. Jangan terus-terusan melihat-lihat, itu tidak baik untukmu. Lin Yi tersenyum canggung. Maaf, penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja. Liang Ruoxu melangkah ke samping dan menjauh 1 meter dari Lin Yi. Meski wajahnya tersembunyi di balik topeng dan kacamata hitam, ada tatapan dingin yang acuh tak acuh di matanya. Itu membuat jarak 1 meter tampak seperti 100 meter. Jika seseorang tidak tahu, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa keduanya saling mengenal. Pada saat itu, siaran bandara berdering. Ding dong. Penerbangan CU-2344 dari Washington menuju Zhonghai, Huaxia, telah mendarat. Mohon bersiap menyambut kru. Lin Yi menarik napas dalam-dalam saat mendengar suara di siaran itu. Direktur Sen akhirnya kembali setelah menunggu begitu lama. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi melihat Shen Tianzuo berjalan keluar bersama 20 orang. Tempat itu dipenuhi orang-orang dari semua ras, tetapi sebagian besarnya adalah orang Tionghoa. Mungkin karena perjalanan yang panjang, wajah Shen Tianzuo tampak lelah, namun di saat yang sama, ia dipenuhi kegembiraan karena pulang ke rumah. Suasananya masih sama seperti di kampung halamannya, dan udaranya masih semanis di kampung halamannya. Lin Yi baru saja hendak melangkah maju ketika ia melihat Liang Ruoxu juga berjalan menuju pintu masuk VIP. Sepertinya ini kebetulan sekali. Mengapa kamu mengikutiku? Liang Ruoxu berhenti setelah mengambil beberapa langkah dan berbalik untuk bertanya. Aku juga akan menjemput seseorang, kata Lin Yi. Kalau kamu tidak percaya, aku akan berjalan duluan dan kamu bisa mengikutiku. Liang Ruoxu tidak berkata apa-apa lagi. Ia merasa dirinya agak sensitif, jadi ia terus berjalan menuju pintu masuk VIP. Pada saat yang sama, dia berpikir, apakah aku terlihat seperti seseorang yang mudah dikencani?
Lin Yi berdiri di luar gerbang setelah dia berjalan menuju pintu masuk VIP, menunggu Shen Tianzuo dan yang lainnya keluar. Yang mengejutkannya, Liang Ruoxu mengeluarkan kartu identitas merah dari tasnya dan melambaikannya di depan staf keamanan. Ekspresi wajahnya menjadi tegang saat dia membuka gerbang dan mempersilakan masuk. Lin Yi, siapakah gadis ini? Apakah dia mampu? Pada saat itu, Liang Ruoxu berbalik menatap Lin Yi sambil tersenyum puas. Lin Yi tidak terlalu ambil pusing dengan senyum provokatif itu. Lagi pula, menjemput Shen Tianzuo adalah hal yang serius. Namun, pada saat itu, Lin Yi terkejut mendapati Shen Tianzuo sedang berjalan menuju Liang Ruoxu dengan sebuah koper di tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang yang seharusnya dijemputnya juga Shen Tianzuo? Wali Kota Liang, suatu kehormatan bagi Anda untuk datang ke bandara menyambut saya di tengah kesibukan Anda, ujar Shen Tianzuo sopan sambil mengulurkan tangannya. Lin Yi yang berdiri di luar gerbang merasa bingung. Wanita ini adalah wali kota. Kamu benar-benar bercanda. Lin Yi memikirkannya. Dia tidak menyangka pria itu sedang menggodanya, kan? Dia tidak akan dituntut atas apapun, bukan? Ini benar-benar menakutkan. Anda terlalu baik, Profesor Shen. Kepulangan Anda akan berdampak luas pada industri teknologi tinggi di Huaxia. Sudah sepantasnya saya datang menjemput Anda, kata Liang Ruoxu dengan sangat sopan. Saya tidak seistimewa itu. Selama ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk negara saya, kepulangan saya tidak akan sia-sia. Ada sedikit kabut di mata Shen Tianzuo. Bagi para pengembara, rumah selalu memiliki tempat paling istimewa di lubuk hati mereka. Profesor Shen, Anda terlalu rendah hati. Liang Ruoxu tersenyum. Aku sudah menyiapkan jamuan makan untukmu dan timmu. Terlalu banyak orang di sini, dan ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Saya khawatir saya tidak bisa datang hari ini. Saya sudah membuat janji dengan seseorang. Saya mungkin tidak bisa datang ke perjamuan Anda, kata Shen Tianzuo dengan nada meminta maaf. Seseorang akan menjemputmu. Shen Tianzuo menunjuk Lin Yi di luar gerbang. Kita sudah membuat janji. Dia akan menjemputku. Itu dia. Liang Ruoxu membelalakan mata indahnya, ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah cantiknya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan berpikir bahwa pria nakal itu akan datang menjemput Shen Tianzuo. Apakah ada semacam hubungan di antara mereka? Saya benar-benar minta maaf, Direktur Shen harus ikut dengan saya hari ini. Ekspresi canggung muncul di wajah Liang Ruoxu. Dia mencoba membuatku marah, bukan? Wali Kota Liang, ini bukan tempat untuk bicara. Ayo kita pergi dulu. Rombongan tiba di tempat parkir bawah tanah setelah keluar dari gerbang. 2 Toyota Coaster baru terparkir di sana. Profesor Shen, masuklah ke mobil dulu, saya akan mengantar Anda ke tujuan Anda. Cantik, aku sudah menyiapkan mobil, mobilnya diparkir tidak jauh dari sini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Liang Ruoxu mendongak dan melihat 6 Mercedes-Benz dan bahkan sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir puluhan meter jauhnya. Mobil-mobil ini jika ditotal harganya mencapai lebih dari 20 juta yuan. Generasi kedua dari keluarga kaya raya ini benar-benar tahu cara berdansa yang menarik. Liang Ruoxu menyisir rambutnya dan tersenyum meremehkan. Sepertinya aku tidak perlu melakukan ini. Kamu mau ikut? Kita makan bersama, kan? Lin Yi mengajaknya. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kau katakan. Liang Ruoxu menerima undangan Lin Yi karena Shen Tianzuo. Shen Tianzuo sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Huaxia. Dengan statusnya saat ini, dia harus memperlakukannya dengan baik dan menunjukkan ketulusan yang pantas serta sikap yang ramah. Begitulah rasa hormat masyarakat terhadap seorang ilmuwan. Setelah memutuskan langkah selanjutnya dari rencananya, Lin Yi menyambut Shen Tianzuo, Liang Ruoxu, dan timnya ke dalam mobil. Tentu saja, Lin Yi adalah pengemudinya. Kenapa aku merasa kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya, kata Shen Tianzuo sambil tersenyum setelah masuk ke dalam mobil. Kita pernah bertemu sekali, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Aku hanya tidak menyangka Tuan Lin dan kamu bisa memiliki hubungan sekuat ini. Shen Tianzuo menatap Lin Yi. Bukankah kau sudah memperkenalkan dirimu padanya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.